Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Jpitasari, tenaga pengajar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid kali ini kita akan membahas tentang studi praformulasi sediaan semi solid. Kita lanjutkan pertemuan kali ini untuk membahas studi praformulasi dan formulasi sediaan semi solid. Nah, pada dasarnya untuk studi praformulasi maupun formulasi sediaan semi solid itu sama dengan pembahasan pada saat kita membahas tentang sediaan emulsi dan suspensi farmaseutik oral di bahasan studi praformulasi dan formulasi sediaan liquid. Nah, kira-kira sebenarnya sama. Jadi untuk pertimbangan praformulasi bisa dibuka kembali materi dari kelarutan sistem larutan maupun dispersi farmaseutik oral. Nah, kalau kita berbicara tentang sediaan semi solid, maka sediaan farmaseutik semi solid itu meliputi kelompok produk yang diaplikasikan pada kulit ataupun pada membran mukosa. Nah, produk-produk semi solid ini cenderung untuk meringankan, mengobati kondisi patologis atau memberikan perlindungan terhadap lingkungan yang dapat merusak kulit kita. Termasuk sediaan semi solid ini antara lain yaitu sediaan salep, sediaan krim, pasta, gel, dan suppositoria. Namun memang di sini yang akan lebih banyak kita bahas adalah sediaan-sediaan yang berbentuk krim, kemudian nanti yang berbentuk gel, kemudian krem, termasuk di dalamnya juga perbedaan antara krem dengan lotion yang berupa suspensi maupun emulsi. Nah, sediaan semi solid ini bisa diklasifikasikan sebagai sistem hidrokarbon, emulsi, dan sistem larut air. Nah, bergantung pada komposisinya, baik itu nanti apakah bentuk sediaannya adalah pasta, gel, dan sediaan lainnya. Masing-masing sistem ini akan menunjukkan beberapa keuntungan sebagai pembawa sistem pengantaran obat sebagai pelindung. Nah, memang kita nanti berfokus pada sediaan-sediaan yang memang berfungsi sebagai obat. Yang pertama adalah sistem hidrokarbon. Sediaan semi solid berbasis hidrokarbon yang paling luas digunakan, yang paling banyak digunakan itu diantaranya salah satunya adalah vaselin. Vaselin ini secara monografi, vaselin itu merupakan zat yang tidak berasa, tidak berbau, memiliki titik lebur di antara 38 derajat sampai 60 derajat Celcius. Rentang warna vaselin ini dari yang ambar sampai putih. Nah, apabila warnanya dihilangkan. Nah, vaselin sendiri diisolasi dari minyak bumi secara destilasi bertingkat, meliputi campuran kompleks dari hidrokarbon cair, rantai C10 sampai rantai C30 yang berupa rantai lurus dan rantai-rantai bercabang. Terjerat dalam materai kristalin hidrokarbon mulai dari C30 sampai C50. Nah, komposisi ini terdapat dalam berbagai perbandingan, di mana keberadaan dan sifat-sifat struktur ini akan menentukan tekstur dan kekakuan vaselin sehingga menghasilkan rentang sifat fisika kimia yang luas, terutama pada rentang sifat fisikanya. Fleksibilitas yang luas menyebabkan vaselin dapat dimanfaatkan sebagai basis berbagai macam sediaan semi solid Nah, vaselin ini dapat digunakan baik secara eksternal tanpa modifikasi karena sifatnya yang juga berfungsi sebagai emulien. Karakteristik semi solid dari vaselin dapat diubah untuk meningkatkan atau menurunkan viskositas dan keteguhan atau firmness. Pencampuran dengan parafin cair akan menghasilkan pembawa yang lebih lunak dengan resistensi terhadap penyebaran yang lebih kurang, sehingga ideal untuk digunakan pada aplikasi, misalnya pada sediaan-sediaan yang digunakan untuk pengobatan luka bakar atau sediaan-sediaan yang sediaan-sediaannya digunakan untuk menghilangi rasa sakit atau nyeri atau inflamasi. Nah, biasanya digunakan kombinasi antara vaselin dengan parafin cair ringan. Nah, ini adalah contoh sistem hidrokarbon. Yang pertama ada contoh basis vaselin lunak. Ada basis vaselin lunak itu terdiri dari 90% bobot per bobot, berarti dibuat dalam satuan bobot, misalnya
100 gram, andailah 100 gram berarti 90 gramnya adalah vaselin album USP dengan minyak mineral Netherland Pharmacope itu sebanyak 10% atau 10 gramnya. Contoh formula berikutnya adalah basis vaselin gel. Basis vaselin gel dengan kombinasi 75% bobot per bobot vaselin album USP dengan minyak mineral sebanyak 25% bobot per bobot. Kemudian formula ketiga, contohnya adalah white ointment USP. White ointment USP ini terdiri dari 95% vaselin album USP dengan campuran atau kombinasi dengan Cera Alba USP sebanyak 5%. Sebanyak 5%. Nah, ini contoh-contoh formula. Vaselin USP ini sendiri adalah vaselin flavum ya, vaselin flavum dengan rentang suhu lebur sekitar 38 derajat sampai 60 derajat Celcius dengan konsistensi 100 sampai 300. Di mana vaselin album USP adalah vaselin flavum ya, vaselin flavum yang telah dihilangkan warnanya. Jadi vaselin itu kan pada dasarnya berwarna kuning atau merupakan vaselin flavum yang sudah dihilangkan warnanya, dinamakan sebagai vaselin album. Spesifikasi vaselin album dan vaselin flavum adalah sama kecuali warnanya. Jadi semuanya sama kecuali warnanya. Artinya sifat fisika kimianya kurang lebih sama. Vaselin dengan rentang suhu lebur dan konsistensi yang tersedia diperdagangkan itu kita dapat lihat pada tabel ya, pada tabel. Itu ada vaselin album dengan suhu lebur 50 sampai 57 derajat Celcius dengan konsistensi 175 untuk USP ya, untuk USP. Kemudian viskositas sabot ya dengan satuan cm3 per cm kuadrat per detik itu pada 98,8 derajat Celcius, itu pada viskositas 64. Kemudian mempunyai suhu buku 51,6. Nah, itu ada beberapa macam. Ada juga vaselin flavum yang USP. Nah, untuk yang rentang suhu luburnya 47 sampai 54 derajat itu mempunyai konsistensi USP-nya 210 dengan viskositas sabot sekitar 57 ya. Kemudian memiliki suhu beku dengan rentang sekitar 47 sampai 47,7 derajat Celcius gitu. Nah, kita juga mengenal ada dua tipe minyak mineral ya, tipe minyak mineral yaitu parafin liquid dalam USP maupun Netherland Pharmacope, di mana minyak mineral USP kadang-kadang dinyatakan sebagai minyak mineral berat dengan BJ dengan kisaran 0,845 sampai 0,905 dengan viskositas kira-kira tidak kurang dari 34,5 mm kuadrat per milimeter kuadrat per second pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, kalau kita mau melihat spesifikasinya, maka kita dapat melihat pada tabel, yaitu terdapat spesifikasi rentang minyak mineral ya, rentang minyak mineral. Nah, sebagai contoh ya, misalnya minyak mineral USP yang memiliki viskositas centistox ya, centistox dengan dengan satuan milimeter kuadrat per detik, itu dia untuk yang minyak mineral USP dengan viskositas 65,8 centistox itu mempunyai BJ pada suhu 60 derajat Celcius sekitar 0,870. Nah, itu adalah spesifikasi rentang minyak mineral. Kita bisa melihat viskositasnya serta BJ-nya pada 60 derajat Celcius. Itu satuannya pada centistox. Nanti kalau mau dikonversi silahkan membuka tabel konversi ya. Kemudian kita lihat ada juga minyak mineral ini ya, Netherland Pharmacope yang mempunyai viskositas 28,1 centistox, itu dia punya BJ pada 60 derajat Celcius sekitar 0,856. Nah, ini kita dapat melihat berbagai suhu lebur malam ya,
suhu lebur malam atau sera. Sera dengan berbagai macam suhu lebur dapat dikombinasikan dengan minyak mineral atau juga dapat dikombinasikan dengan vaselin. Maka kombinasi antara sera dengan minyak mineral atau dengan vaselin akan menghasilkan berbagai basis terutama untuk sediaan semi-solid ya. Nah, ini adalah beberapa tipe dari sera, misalnya white wax atau sera, maaf ya, kalau white itu alba ya. White wax atau sera alba USP dia punya rentang suhu lebur sekitar 35 sampai 75 derajat Celcius. Sera itu bentukannya itu butiran padat ya. Kemudian ada microcrystalline wax, itu punya suhu lebur sekitar 54 sampai 102 derajat Celcius. Kemudian ada parafin ya, parafin dengan rentang suhu lebur sekitar 47 sampai 67 derajat Celcius. Pada pembuatan, kenapa kita perlu melihat rentang suhu lebur, yaitu pada saat kita akan melakukan pencampuran atau mixing. Nah, untuk membuat suatu basis, basis sediaan semi solid, baik itu yang sediaannya berupa emulsi, salep, pasta misalnya, maka kita harus melebur basis sehingga dapat dihomogenkan dengan sediaan lainnya. Gitu. Kalau kita tidak dapat mencampurnya tanpa melebur dengan melihat rentang suhu leburnya. Nah, untuk melebur sendiri biasanya kita meningkatkan suhu lebur kira-kira 5 sampai 10 derajat di atas suhu lebur suhu lebur dari basis ya. Nah, salah satunya sera. Misalnya kalau sera itu punya suhu lebur di 67, biasanya kita akan meleburnya di suhu sekitar 70 sampai 75 untuk memastikan bahwa nanti semua basis melebur secara sempurna dan dapat tercampur homogen dalam sediaan. Nah, kemudian formulasi sistem emulsi yang kedua. Kalau tadi sudah basis hidrokarbon, sekarang kita akan membahas tentang sistem emulsi. Sistem emulsi karena sifatnya yang berubah-ubah ini memainkan peranan penting sebagai pembawa sediaan semi-solid atau untuk sediaan kosmetologi. Nah, emulsi dapat berada dalam sistem cair yang dinamakan sebagai lotion atau sistem semi-solid yang dinamakan sebagai krem, tergantung ya pada suhu lebur dari fasa minyak atau sera atau malam yang digunakan. Berbeda dengan basis hidrokarbon, emulsi dapat diformulasi dari bermacam bahan sehingga dapat dihasilkan sifat basis yang sangat baik ya, sehingga dapat mengakomodasi obat-obat baik yang larut air maupun obat-obat yang larut minyak. Nah, pemilihan zat pengemulsi ini merupakan hal yang sangat kritis dalam kita melakukan studi praformulasi sampai ke tahap formulasi emulsi, terutama untuk emulsi semi-solid dengan bentuk sediaan krim. Nah, untuk pengemulsi yang ideal itu ada syaratnya. Yang pertama harus mengandung suatu surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan. Kenapa? Karena akan mencampurkan dua campuran yang tidak saling campur, yaitu ada minyak dan air, sehingga diperlukan emulsifying agent atau emulgator atau surfaktan yang bekerja sebagai surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan antara air dan minyak sehingga dia dapat saling bercampur untuk menghasilkan sediaan yang homogen. Yang kedua, diabsorpsi secara cepat di sekitar tetesan dispersi untuk mencegah koalensensi ya, untuk mencegah ketidakstabilan pencampuran fase air dan minyak. Kemudian menempel pada kulit tetesan menimbulkan potensi elektrik yang cukup untuk memudahkan daya tolak menolak. Nah, untuk menjamin ketercampuran, berarti ya meningkatkan viskositas untuk membentuk sistem semi solid, artinya membuat suatu sediaan dengan konsistensi tertentu dengan kekentalan tertentu sehingga mudah dalam mengaplikasikan dan mudah dalam mudah dalam pemberian dosis tertentu obat yang akan kita aplikasikan. Kemudian efektif pada konsentrasi rendah. Nah, ini cukup jelas kenapa. Pertama, kita dapat membuat sediaan yang lebih efisien jika kita dapat memilih bahan-bahan yang efektif pada konsentrasi yang rendah. Yang kedua juga terkait dengan cost ya, harganya. Kemudian volume atau bobot sediaan. Semakin besar bobot sediaan itu biasanya tidak estetik, walaupun itu merupakan sediaan obat. Kira-kira seperti itu.
Emulsi semi solid ya, ini telah dikembangkan dengan baik dalam bidang kosmetik maupun bidang obat, di mana kalau kita lihat di sini ada fase minyak untuk komponen-komponen emulsi. Nah, misalnya kita akan membuat emulsi tipe hidrokarbon, maka kita memerlukan komposisi, misalnya ada minyak mineral, ada vaselin, polimer polietilen, serta malam sintetik. Nah, kalau kita menggunakan minyak mineral itu bentuknya cair, vaselin itu bentuknya semi solid ya. Kalau malam polimer polietilen itu bentuknya padatan. Kemudian kalau kita membuat emulsi dengan tipe contohnya asam lemak, misalnya kita menggunakan asam lemak rantai panjang dengan bentuk fisik baik berupa cairan maupun padatan. Nah, ini adalah beberapa komposisi beberapa komposisi fase minyak ya untuk emulsi dan bentuk fisik yang akan kita gunakan seperti apa. Nah, kita pada saat studi performulasi maupun formulasi, kita harus mempertimbangkan segala sesuatu aspek yang terdapat dalam spesifikasi bahan tambahan yang akan kita gunakan. Nah, di mana spesifikasi bahan tambahan tersebut untuk menjamin stabilitas dari zat aktif yang kita gunakan kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan pada studi preformulasi dan formulasi sediaan larutan dan sistem dispersi untuk farmaseutik oral. Nah, kira-kira itu sama jadi pertimbangannya. Nah, kalau dalam pembuatan formulasi sistem emulsi, kita juga kan mengenal adanya surfaktan untuk emulsi semi solid ya, surfaktan untuk emulsi semi solid. Nah, kita kenal dengan surfaktan, kita punya beberapa surfaktan yang bisa kita gunakan. Nah, kapan kita menggunakan surfaktan ini, kita juga melihat dari spesifikasi dan bentuk sediaan yang akan kita gunakan. Beberapa zat aktif maupun zat tambahan itu biasanya incompatible dengan beberapa jenis surfaktan. Nah, maka harus pintar-pintar kita dalam memilih surfaktan untuk meningkatkan kestabilan untuk menurunkan tegangan antar muka pada sistem emulsi. Nah, contoh-contoh surfaktan, yang pertama ada surfaktan anionik dengan gugus kepala bermuatan negatif. Ya, anion negatif berarti gugus kepalanya bermuatan negatif. Ada kita kenal dengan juga surfaktan kationik, berarti ini ya kebalikannya, berarti punya gugus kepala dengan muatan positif. Ada juga surfaktan non-ionik. Nah, kalau non-ionik berarti dia tidak bermuatan. Jadi gugus kepalanya polar tidak bermuatan. Ada juga yang terakhir adalah surfaktan zwitter ion. Nah, jika gugus kepala mengandung baik muatan positif maupun negatif kedua-duanya. Untuk lebih mudah kita lihat di sini. Nah, ini saya menggunakan buku ya. Lahman untuk gambar ini. Buku Lahman. Nah, kita lihat di situ anionik. Nah, kita lihat gugus kepalanya itu bermuatan negatif, yang kationik positif, yang non-ionik tidak bermuatan. Kalau zwitter ionik dia mempunyai gugus baik itu, maka dikatakan ampoter ya, karena menggunakan mengandung pada gugus kepalanya itu mengandung muatan negatif maupun positif. Nah, ini contoh-contoh surfaktan ya. Ini contoh-contoh surfaktan anionik, contohnya adalah sabun, natrium lauryl sulfat, alkyl benzen sulfonat, alkyl ether sulfat, serta ester fosfat. Di mana kita lihat di situ mempunyai gugus kepala ya yang bermuatan negatif. Kemudian kita lihat untuk struktur kimia beberapa surfaktan kationik. Contohnya garam alkyl amin, garam alkyl diamin, garam alkin, trimetil amonium serta garam benzalkonium. Di mana masing-masing surfaktan tersebut mempunyai muatan positif pada gugus kepalanya. Kemudian yang ketiga, struktur dari surfaktan non-ionik. Non-ionik artinya tidak bermuatan. Contohnya adalah etaksilat alkil, etaksilat non-ilfenol, kemudian etaksilat amina. Dan yang terakhir adalah surfaktan zwitter ion atau ampoter, di mana pada gugus kepalanya mempunyai muatan baik positif maupun negatif. Kita lihat pada gambar. Itu contohnya adalah alkyl betain, alkyl sulfobetain, dan alkyl imidazolin. Nah, ini adalah contoh-contoh ya tadi ya, sama saja sebenarnya surfaktan untuk emulsi semi solid. Ya, anionik contohnya tadi alkyl sulfat, yang kationik contohnya senyawa amonium kuarterner, untuk non-ionik contohnya ester gliserin asam lemak.
Nah, ini kita melihat ya beberapa formulasi sistem emulsi, pada pertemuan sebelumnya mungkin pada teoritis dari sediaan semi solid sudah dijelaskan ya. Kita juga dalam mensistemisasi pemilihan surfaktan kita juga dapat menggunakan sistem HLB. Misalnya kalau kita akan membuat sistem emulsi dengan rentang HLB 4-6, maka kita akan memformulasikan sediaan emulsi itu sebagai emulsi air dalam minyak. Kalau kita akan membuat sediaan emulsi dengan rentang HLB 7-9, maka biasanya pada aplikasinya kita menggunakan bahan-bahan pembasah, ya kan, atau sweating agent. Pada rentang HLB 8-18 biasanya kita akan membuat emulsi dengan menggunakan pengemulsi minyak dalam air. Nah, kalau kita akan membuat emulsi rentang HLB 13-15 biasanya kita menggunakan deterjen. Ya. Rentang HLB 10-18 biasanya kita menggunakan zat pensolubilisasi. Itu yang biasa digunakan pada sistem-sistem HLB. Nah, kita lihat contoh pada slide ini tidak begitu terbaca, nanti saya bacakan saja, silahkan dicatat ya sambil mendengarkan. Ini contoh formulasi emulsi krim minyak dalam air dengan surfaktan non-ionik. Ya, dengan surfaktan non-ionik. Kita lihat di situ bagian A terdiri dari asam stearat, minyak mineral, vaselin album, sorbitan monostearat. Bagian B ya kita melihat polioksietilen, sorbitan monostearat, air dan pengawet. Pengawet itu bisa kita gunakan sesuai dengan konsentrasinya. Nah, pada bagian A itulah bagian-bagian yang akan kita lebur. Asam stearat, minyak mineral, vaselin album, sorbitan monostearat. Bagaimana cara meleburnya? Lihat titik lebur masing-masing bahan, gunakan titik lebur tertinggi, biasanya kita naikkan sekitar 5 derajat di atasnya. Bagian B ini kita larutkan karena dia merupakan bagian-bagian yang terlarut dalam air. Nah, berarti polioksietilen sorbitan monostearat dan pengawet kita larutkan dalam air. Kemudian nanti pada pembuatannya bagian A yang terdiri dari fase minyak itu akan kita lebur pada suhu 70 derajat Celcius sampai melebur sempurna. Kemudian bagian B yang merupakan fase air itu kita tambahkan pada leburan tadi ya, pada suhu 70 derajat. Artinya bagaimana? Berarti setelah pencampuran, maka bagian B juga kita panaskan sampai suhu 70 derajat. Kemudian bagian B kita tambahkan ke bagian A sambil diaduk sampai bahan itu berada pada suhu kamar. Artinya kita aduk sampai dingin. Itu adalah pembuatan untuk formula emulsi krim minyak dalam air dengan menggunakan surfaktan non-ionik. Nah, itu ada sorbitan monostearat. Polioksietilen sorbitan monostearat itu adalah surfaktan non-ioniknya. Kita lihat formulasi kedua. Formulasi krim air dalam minyak dengan menggunakan surfaktan non-ionik. Ya, kita menggunakan surfaktan non-ionik. Kita lihat di situ bagian A terdiri dari minyak mineral, sera alba dan sorbitan monostearat. Itu adalah bagian-bagian fase minyak yang akan kita lebur. Kemudian bagian B terdiri dari polioksietilen sorbitan monostearat, air dan pengawet. Ya, caranya sama. Bagian A dan bagian B masing-masing dipanaskan. Kalau bagian A kita lebur pada suhu 70 derajat Celcius, bagian B kita panaskan, kita larutkan dulu ya. Kemudian kita panaskan pada suhu 70 derajat Celcius, kemudian ditambahkan bagian B ke bagian A sambil diaduk sampai campuran homogen dan dingin mencapai suhu kamar. Ini adalah emulsi krim air dalam minyak. Kemudian formulasi emollient cream ya, formulasi emollient cream. Nah, kalau sebelum kita masuk ke formulasi emollient cream atau finishing cream, ya, kita biasanya dapat menggunakan pengemulsi sabun.
Nah, saat ini banyak digunakan sabun stearat ya. Contohnya adalah triethanolamin stearat yang cenderung membentuk emulsi minyak dalam air. Biasanya sabun dibentuk in situ selama proses manufaktur atau proses pembuatan dari asam stearat dalam fase minyak panas dan TEA triethanolamin dalam fase panas air. Ya, jadi asam stearatnya berada pada bagian fase minyak, sementara triethanolamin berada pada fase air. Yang keduanya dalam fase panas, artinya masing-masing dipanaskan. Jumlah TEA atau triethanolamin akan menentukan pH produk yang dihasilkan. Karena kita tahu TEA ini sifatnya atau mempunyai pH basa, pH-nya tinggi. Dengan memvariasikan perbandingan fase minyak dan fase air, kita akan menghasilkan pH sediaan tertentu. Dengan menggunakan komponen yang sama, maka akan dicapai sifat fisika kimia yang berbeda-beda tergantung pada berapa komposisi komponen yang kita gunakan, baik itu untuk misalnya pengemulsi sabun ini ya, asam stearat dengan TEA, bagaimana kita mengkombinasikannya. Karena nanti akan terjadi reaksi netralisasi, karena asam stearat dengan pH yang asam, dengan TEA dengan pH yang tinggi, asam stearat akan dinetralkan dengan TEA sekaligus pembentukan sabun ya. Nah, ini adalah formulasi vanishing dan formulasi emollient cream. Formulasi emollient cream. Pada bagian A, yaitu fase minyak, terdiri dari minyak mineral, asam stearat, sera alba, setil alkohol, dan stearyl alkohol. Nah, mungkin gini ya, sebelum kita lanjutkan, Bu, gimana cara menentukan konsentrasi? Nah, cara menentukan konsentrasi itu nanti silahkan buka di Hand of Pharmaceutical Excipient. Memang agak sulit kalau kita belajar via daring. Nah, caranya nanti di situ ada range konsentrasi yang digunakan. Konsentrasi itu menentukan juga sediaan yang akan kita gunakan. Misalnya dia sebagai emollient digunakan dalam konsentrasi sekian. ZA digunakan sebagai humectant dalam konsentrasi sekian sampai sekian. Dia digunakan sebagai sweating agent dengan konsentrasi sekian sampai sekian. Nah, itu harus lihat dia fungsi dalam sediaannya sebagai apa. Kalau dia sebagai emollient, maka gunakan konsentrasi emollient. Misalnya, kalau dia sebagai zat pembasa atau sweating agent, maka gunakan konsentrasi yang sweating agent, sehingga tidak salah dalam penggunaan konsentrasi. Di mana range konsentrasi ini harus sesuai dengan range. Tidak boleh membuat konsentrasi sendiri, kecuali kita melakukan optimasi. Di luar itu kita tidak boleh menggunakan konsentrasi di luar dari handbook. Gitu ya. Karena apa yang tercantum di handbook itu adalah hasil penelitian. Nah, bagian mana yang perlu kita buka dalam handbook pharmaceutical excipient, yaitu dalam application penggunaan dalam produk-produk farmasi. Kemudian kita lihat juga monografinya, mulai dari deskripsi, kelarutan, viskositas misalnya. Kemudian kita juga melihat inkompatibilitas, stabilitas, serta safety-nya. Itu yang perlu, hal-hal yang perlu dibuka dalam handbook of pharmaceutical excipient. Nah, konsentrasi ini juga kita lihat di situ. Cuma pada saat kita menentukan formula, nanti kita lakukan orientasi. Ya, setelah kita studi praformulasi, kita telah berdasarkan literatur, jurnal, kemudian kita biasanya orientasi di lab. Nah, nanti konsentrasi yang telah kita tentukan bisa saja mengalami perubahan, peningkatan maupun penurunan konsentrasi tergantung pada hasil pengerjaan di lab. Nah, itu yang menentukan formulanya nantinya. Maka kita akan menentukan final produknya seperti apa, gitu ya. Kita akan menentukan final produknya seperti apa. Nah, itu caranya. Nanti mungkin di pertemuan terakhir, insya Allah ya, pada saat CPOB nanti boleh jika ada pertanyaan terkait formulasi, studi praformulasi, mungkin kita bahas nanti sambil saya bawa bukunya, bisa saya jelaskan ya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk bagian B yang terdiri dari fase air, ada propilen glikol atau PG, biasa kita singkat ya. Kemudian ada triethanolamin, ada air dan pengawet. Di mana pada pembuatannya itu kita lebur ya, kita lebur sama. Jadi bagian A itu kita lebur pada suhu 70 derajat, bagian B kita larutkan dulu, kita larutkan masing-masing dengan air, kita campurkan. Jadi gini, TEA larutkan dengan air, PG larutkan dengan air, pengawet larutkan dengan air, kemudian dicampurkan, tambah sisa air, panaskan sampai suhu 70 derajat. Kemudian bagian B kita tambahkan pada bagian A pada suhu 70 derajat sambil diaduk sampai homogen dan sampai suhu kamar atau sampai dingin. Kira-kira seperti itu ya. Jika fase minyak meningkat ya,
Jika fase minyak meningkat, krim itu lebih menyebar dan lebih licin, walaupun krim stearat itu biasanya cenderung stabil, ya, yang terdiri dari asam stearat dan trietanolaminan. Untuk menjamin stabilitas, tidak selalu diperlukan penambahan zat pengemulsi kedua. Artinya, kita dapat menggunakan pengemulsi tunggal tanpa kombinasi. Beberapa serbuk halus seperti magnesium aluminium silikat, kemudian gom, santan, senyawa selulosa juga dapat memberikan kontribusi pada stabilitas. Artinya kita dapat tambahkan. Nah, biasanya untuk meningkatkan konsistensi. Kemudian gliseril monostearat, ya, suatu zat padat malam dengan suhu lebur 54 derajat Celcius yang bersifat tidak reaktif, tidak larut dalam air. Biasanya itu juga digunakan secara luas pada industri karena kenapa? Sifat self-emulsifying-nya. Jadi biasanya tidak jarang digunakan kombinasi antara emulsifying agent dengan gliseril monostearat atau emulsifying agent, baik itu yang sabun tadi asam stearat ya, bisa kita tambahkan beberapa zat-zat pengental seperti tadi ya, gom, santan, selulosa untuk meningkatkan stabilitas biasanya pada konsistensi. Atau kita juga dapat memanfaatkan self emulsifying dari gliseril monostearat. Nah, kemudian kita melihat contoh lagi ya, formulasi krem antihistamin. Nah, kita lihat di sini pada formulasi menggunakan gliseril monostearat. Ya, bagian A itu terdiri dari gliseril monostearat, spermaceti, stearat, isopropil palmitat, cetil palmitat. Kemudian bagian B atau fase airnya terdiri dari antihistaminnya sendiri, difenhidramin hidroklorida, kemudian terdapat propilen glikol, air, dan pengawet. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya adalah bagian A kita panaskan atau lebur pada suhu 70 derajat Celcius sampai lebur sempurna. Kemudian zat antihistamin yaitu difenhidramin HCl kita larutkan dalam bagian B. Artinya gimana? Propilen glikol kita larutkan dengan air masing-masing, kemudian pengawet kita larutkan dengan air masing-masing, kemudian kita campurkan, kemudian kita tambahkan sisa air. Setelah terlarut sempurna, kita tambahkan difenhidramin HCl, kita aduk sampai larut sehingga kita dapatkan bagian B yang mengandung antihistamin. Kemudian kita panaskan sampai suhu 70 derajat Celcius. Lalu kita ambil bagian A, kemudian kita tambahkan pada larutan atau pada bagian B bagian A yang terdiri dari fase minyak kita tambahkan pada fase air yaitu bagian B sambil diaduk kemudian didinginkan sampai mencapai suhu kamar. Nah, itu cara pembuatan untuk formulasi krim antihistamin. Nah, hati-hati jika kita melakukan pembuatan dengan pemanasan. Kita perlu melihat stabilitas dari zat aktifnya terlebih dahulu. Apakah zat aktif ini sensitif atau tidak terhadap pemanasan? Jika dia sensitif terhadap pemanasan, maka kita tidak menambahkannya pada saat fase tersebut panas. Jadi biasanya kita tambahkan pada suhu 40 atau di bawah 40 derajat untuk zat-zat yang tidak tahan pemanasan. Itu dapat kita dapat melihatnya pada buku Kenneth ya, karangan Kenneth. Nah, nanti kalau mau lihat setelah pandemi selesai boleh nanti saya lihatkan buku-buku untuk formulasi. Nah, biasanya kalau saya ngajar di kelas saya bawakan buku-bukunya. Jadi kalau kita mau melihat stabilitas zat aktif saya bawakan bukunya. Kalau mau lihat sediaan juga saya bawakan bukunya. Formula krim analgetik, pada tabel kita dapat melihat formula ya, di mana bagian A terdiri dari fase minyak yaitu gliseril monostearat, polyethylene glycol atau PEG, metil salisilat, mentol, dan kamfer. Kemudian bagian B terdiri dari fase air yaitu bahan-bahannya adalah gliserin, air, dan pengawet. Nah, pada formula nanti saya akan menjelaskan lebih lengkap untuk formula itu pada pertemuan minggu depan. Pada pertemuan selanjutnya saya akan membuat resume formula dari jurnal ilmiah. Di situ kita melihat formula dari sediaan semisolid, kemudian konsentrasinya, kemudian fungsi dari komponen-komponen yang terdapat dalam formula tersebut, cara pembuatan, serta evaluasinya. Jadi kita akan lebih lengkap di pertemuan berikutnya. Ini adalah contoh-contoh saja formula untuk sediaan semisolid ya.
Nah, cara pembuatan untuk formula krim analgetik ini caranya adalah polyethylene glycol dan gliseril monostearat kita panaskan sampai suhu 60 derajat Celcius. Oke. Yang kita lakukan adalah memanaskan polyethylene glycol dan gliseril monostearat sampai suhu 60 derajat Celcius. Kemudian sisa bagian A kita larutkan dalam leburan. Sisa bagian A, tadi kan bagian A tadi yang PEG dan gliseril monostearat kan kita lebur sampai suhu 60 derajat. Kemudian sisa bagian A itu yaitu metil salisilat, mentol, kamfer kita tambahkan pada leburan, kemudian kita campur sampai homogen. Kemudian bagian B yang terdiri dari gliserin, air, dan pengawet kita panaskan sampai suhu 60 derajat Celcius. Setelah terlarut sempurna, kemudian kita lakukan penambahan bagian A secara perlahan, kita tampurkan kepada bagian B. Kemudian kita aduk sampai suhu mencapai pada suhu temperatur kamar sampai homogen. Oke, sampai homogen. Ini adalah pembuatan untuk formula krim analgetik di mana senyawa analgetik yaitu metil salisilat itu terlarut dalam fase minyak sehingga kita ikutkan setelah fase padat minyak melebur sempurna baru kita campurkan. Untuk mikroemulsi ya, untuk mikroemulsi surfaktan, minyak, dan air kita campur untuk membentuk suatu sediaan emulsi atau suatu fase emulsi. Kemudian kita dapat menambahkan kosurfaktan sebagai campuran jernih untuk membuat sediaan menjadi lebih tampilannya menjadi lebih baik. Itu dengan penambahan kosurfaktan. Kira-kira seperti itu. Nah ini adalah mikroemulsi ya, mikroemulsi. Mikroemulsi sendiri itu merupakan emulsi transparan dengan kestabilan yang tinggi, terdiri dari satu fasa, di mana untuk membentuk mikroemulsi itu dibutuhkan komponen-komponen spesifik. Biasa kita gunakan entah itu kita tambahkan surfaktan maupun kita tambahkan kosurfaktan. Nah, mikroemulsi secara optik terlihat jernih itu tadi ya, dengan penambahan surfaktan atau kosurfaktan tadi untuk membuat konsistensi sediaannya secara organoleptis tampak jernih dengan diameter tetesan itu terdispersi kurang dari 140 nanometer. Jika diameter partikel dalam sistem koloid lebih kecil dari 1/4 panjang gelombang cahaya, partikel tidak akan memancarkan cahaya. Maka dia akan menghasilkan sistem yang transparan. Komponen terdispersi dapat berupa minyak dan fase kontinu air atau larutan air sehingga menghasilkan mikroemulsi. Air dalam minyak atau minyak dan air dapat bertukar peranan menghasilkan mikroemulsi minyak dalam air. Nah, untuk pembuatan mikroemulsi disarankan menggunakan pembuatan emulsi dengan cara tadi, surfaktan, minyak, air dicampur untuk membentuk suatu massa emulsi. Seperti susu ya, dia opak seperti susu. Kemudian kita lakukan penambahan komponen komponen keempat, artinya kita titrasi dengan komponen keempat yaitu kosurfaktan sampai membentuk suatu campuran yang jernih. Nah, jika kita tambahkan lagi minyak pada sistem air dalam minyak, maka sistem keruh akan kembali. Nah, kalau kita mau menjernihkannya kembali, maka kita bisa menambahkan lagi kosurfaktan. Maka sistem akan kembali jernih dan membentuk emulsi transparan. Nah, itu yang terjadi pada sistem mikroemulsi. Untuk lebih jelas kita lihat pada tabel ya. Kita lihat pada tabel di mana gel mikroemulsi ini akan menghasilkan sistem yang jernih dan transparan dengan stabilitas yang baik. Terdiri dari minyak mineral, polyethylene glycol 100 isocetyl ether, polyethylene glycol oil ether, kemudian polypropylene glycol sterile ether, kemudian sorbitol, propylene glycol, dan air. Nah, ya, kita dapat melihat di situ ada fase minyak, kemudian ada fase air. Maka pada mikroemulsi ini akan membentuk sistem jernih dan transparan karena kita menggunakan beberapa kosurfaktan, beberapa surfaktan dan kosurfaktan diantaranya PEG 100 isoetil ether, PEG oleoether, PPG atau polypropylene glycol sterile ether, dan
propilen glikol. Nah, akan menghasilkan suatu suatu sediaan gel mikroemulsi yang jernih. Nah, jika kita menambahkan minyak mineral, maka kita akan kembali mendapatkan emulsi yang keruh. Nah, kalau kita tambahkan lagi kosurfaktan, maka kita dapatkan kembali gel mikroemulsi yang transparan, bening, dan transparan, jernih, dan mempunyai stabilitas yang baik. Kemudian kita lihat pada mikroemulsi selanjutnya. Nah, di situ kita melihat ada komponen minyaknya, yaitu minyak mineral sebanyak 16% bobot per bobot. Nah, apa yang dikombinasikan ada sukrosa distearat, sukrosa stearat, kemudian dietilen amin, oleil ether 10 fosfat, dietilen amin, oleil ether 3 fosfat. Nah, serta propilen glikol untuk membentuk suatu massa mikroemulsi. Nah, apa yang terbentuk? Sistem jernih, transparan, membentuk sistem emulsi yang lebih kental. Kenapa lebih kental? Karena kita menambahkan ester sukrosa. Ester sukrosa itu sukrosa distearat dan sukrosa stearat. Sukrosa distearat dan sukrosa stearat. Nah, surfaktan yang digunakan dietilen amin, oleil ether 10 fosfat, dietilen amin, oleil ester 3 fosfat, dan propilen glikol sebagai surfaktan dengan penambahan ester sukrosa untuk membentuk sistem emulsi yang lebih kental pada sistem mikroemulsi. Nah, jadi perbedaan pada mikroemulsi itu kita melakukan penambahan surfaktan dan kosurfaktan. Nah, sekarang kita lihat sistem larut air ya. Polyethylene glycol itu kan polimer larut air ya, dengan rentang BM di antara 200 sampai 200.000. Nah, pada suhu 27 derajat Celcius PEG dengan rentang BM 200 sampai 600 itu merupakan sediaan jernih agak kental. Pada BM 1000 sampai 1450 bentuknya lunak, tidak lengket, berupa padatan putih. Kalau di Indonesia sendiri bahan bakunya itu terlihat sebagai semi solid. Pada bobot molekul 3.500 sampai 20.000 itu terlihat opak ya, padatan putih, di mana PEG ini, larutan dari polimer ini, monografinya atau deskripsinya itu jernih, inert, dengan tingkat toksisitas yang rendah, sehingga menjadi pembawa yang ideal untuk sediaan farmasi ya. Kemudian toksisitasnya yang rendah juga dapat digunakan pada sediaan topikal. Nah, ini adalah sistem larut air di mana kita melihat komposisi basis PEG sebagai bagian berat, artinya bobot ya. Nah, kita lihat di situ ada komposisi cairan yang terdiri dari air, propilen glikol, PEG 200 sampai 600. Bentuknya padatan karbonat PEG untuk padatan karbonat PEG 1500, BM 1500, 400 dan 6000. Nah, itu kita dapat melihat komposisi basisnya dalam bobot. Nah, kalau kita menginginkan komposisi basis bobot padatan karbonat PEG BM 1500 keras, maka kita melakukan penambahan sekian, yaitu air 3 gram, propilen 3 bagian, propilen glikol 14 bagian, PEG 225 bagian, atau kita menggunakan PEG 325 bagian, PEG 444 bagian, atau PEG 600 banyak 58 bagian. Kalau kita ingin sistemnya lunak, maka kita gunakan komposisi air yang lebih tinggi, di mana airnya 14 bagian, propilen glikol 40 bagian, atau kita bisa menggunakan beberapa PEG. Jika kita menggunakan PEG 600, maka kita menggunakan 73 bagian PEG 600. Kira-kira seperti itu ya, cara penambahan komposisi basis PEG. Sebelum kita masuk ke gel, saya jelaskan dulu ya. Kalau kita bicara PEG juga kan, PEG merupakan basis suppositoria yang baik ya, di mana kita dapat mencampur beberapa PEG sehingga kita dapat
mendapatkan sediaan dengan suhu lebur yang sesuai. Maka kita nanti menentukan berapa basis suppositoria PEG. Tapi dalam hal ini kita tidak membahas lebih lanjut untuk sediaan suppositoria. Maka kita lebih fokus pada sediaan semisolid. Pada contoh nanti saya akan memberikan beberapa contoh untuk sediaan semisolid ya, farmasi, terutama yang berkaitan dengan obat. Nah, kita masuk pada gel. Gel farmaseutik sendiri telah diaplikasikan untuk beberapa hal, yaitu sebagai pembawa obat, sebagai lubrikan, sebagai protektan, juga beberapa zat pembentuk gel ini mempunyai kemampuan yang bervariasi. Sehingga kapan kita menggunakan gel HPMC, gelling agent HPMC, kapan kita gunakan karbomer, kapan kita gunakan CMC natrium, itu tergantung pada spesifikasi sediaan yang akan kita bikin, kita akan buat. Nah, kalau kita bicara CPUB nanti ya, kalau industri farmasi itu kan kita punya spesifikasi standar ya, suatu sediaan yang terdapat dalam buku standar. Namun produsen atau industri farmasi dapat membuat spesifikasi sendiri yang merupakan ciri khas dari produk industri farmasi itu sendiri. Jadi sehingga kita dapat menetapkan dua spesifikasi, baik yang standar atau yang wajib dipenuhi, kemudian yang standar untuk industri kita sendiri. Makanya sediaan-sediaan itu walaupun zat aktifnya sama, nanti mempunyai kekhasan yang berbeda-beda, gitu ya, kekhasan yang berbeda-beda. Misalnya krim yang mengandung metil salisilat, nanti industri A membuat sebagai analgesik, ya industri B membuat, industri C membuat. Padahal sebenarnya aktivitas farmakologinya sebagai sediaan topikal ya sebagai analgesik, tetapi dengan komposisi sedemikian rupa, dengan formulasi sedemikian rupa, maka akan ada keunggulan dari masing-masing industri farmasi sendiri, tergantung pada penerimaan pasien atau penerimaan customer, sukanya sediaan yang seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita masuk pada gel farmaseutik. Salah satu gelling agent atau pembentuk gel yang sering digunakan adalah karbomer atau karbopol. Nah, karbomer sendiri merupakan resin akrilat yang apabila dinetralkan dengan alkali, biasanya kita menggunakan triethanolaminum atau TEA, akan menghasilkan larutan jernih kental berupa gel transparan yang dapat digunakan untuk sediaan semisolid. Nah, biasanya memang kita lakukan kombinasi. Berikut adalah zat pembentuk gel yang biasa digunakan. Ini tidak hanya ini ya. Kalau kita buka di Handbook of Pharmaceutical Excipient, kita buka di Pharmacope Indonesia, kita buka di USP, kita buka di Netherlands Pharmacope, maka kita menemukan lebih banyak lagi variasi gelling agent yang dapat kita gunakan. Ini adalah contoh sedikit dari zat pembentuk gel yang bisa digunakan. Contohnya adalah karbomer. Misalnya resin karbomer ini resinnya macam-macam, ada yang 941, 934 ya. Nah, untuk yang 941 Netherlands Pharmacope itu mempunyai viskositas untuk viskositas Brookfield ya, untuk sediaan semisolid dengan satuan centipoise itu sebesar 2900 CP. Misalnya natrium NaCMC ya, CMC natrium itu mempunyai viskositas sekitar 5000 CP. Kemudian metil selulosa MC ya, itu mempunyai viskositas sekitar 8040 CP. Nah, ini yang beberapa zat pembentuk gel atau gelling agent yang dapat kita gunakan untuk membentuk sediaan gel semisolid. Nah, ini adalah contoh formula untuk gel karbomer 941, karbomer resin 941, terdiri dari karbomer 941 0,5% bobot per bobot, gliserin 10%, TEA 0,5%. Fungsi TEA tadi adalah untuk kombinasi dengan karbomer untuk menghasilkan gel yang jernih, transparan, dan memiliki stabilitas yang baik ya. Fungsinya juga untuk menetralkan ya. Menghasilkan gel-gel yang ya punya stabilitas yang baik, kemudian transparan, konsistensinya bagus. Kemudian penambahan air dan pengawet secukupnya. Adapun cara pembuatannya adalah
air, gliserin, pengawet kan kita campurkan. Artinya kita larutkan sampai homogen. Nah, karbomer sendiri kita taburkan pada permukaan air ya, permukaannya tadi, kemudian ditaburkan secara merata, kemudian kita lakukan pengadukan dengan kecepatan tinggi. Artinya karbomer itu dapat kita larutkan menggunakan air korpusnya ya. Karbomer dapat kita larutkan dengan menggunakan air korpusnya, atau juga kita bisa langsung melarutkannya dalam fase airnya. Artinya bahan-bahan yang dapat terlarut dengan air dapat kita larutkan terlebih dahulu, kemudian kita dapat mengembangkan karbomer di atasnya. Jadi terserah. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Ya, kita dapat menggunakan dua cara. Pertama, karbomer kita menggunakan air korpus. Ya, kita taburkan dulu, kita lakukan pengadukan dengan kecepatan tinggi. Caranya gimana? Karbomernya itu harus benar-benar sudah mengembang ya. Artinya kita kembangkan dulu dengan air. Kalau dia sudah mengembang, baru kita aduk dengan kecepatan tinggi. Kemudian setelah itu kita tambahkan TEA, trietanol laminum. Nah, kita aduk perlahan-lahan sampai terbentuk larutan jernih kental berbentuk seperti gel. Artinya TEA tidak ditambahkan di awal, tetapi setelah massa gel terbentuk. Untuk menetralkan karbomer pada formula di atas. Kira-kira seperti itu cara pembuatannya. Nah, pengadukan yang konstan ya, kemudian kecepatan pengadukan itu akan berpengaruh pada konsistensi gel yang terbentuk. Ketidakkonsistenan dalam pengadukan itu dapat mempengaruhi gel yang terbentuk walaupun cara kerjanya sudah benar. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Kemudian gel laponit ya, gel yang kedua itu mengandung laponit XLG, natrium magnesium silikat dengan konsentrasi 0,5% bobot per bobot. Kemudian kita menggunakan CMC natrium sebagai gelling agent dengan konsentrasi 0,3% bobot per bobot. Kita gunakan propylene glycol sebagai sweating agent, sweating agent dan emollient kemungkinan ini ya. Kalau nggak emollient jadi humectant, nanti dilihat aja konsentrasinya dengan konsentrasi 5% bobot per bobot, air sebanyak 94,2%. Nah, pada pembuatan gel laponit ini yang kita lakukan adalah kita dispersikan dulu laponit XLG di dalam air, kemudian dengan kecepatan tinggi CMC natrium dicampur dengan propylene glycol, ditambahkan dengan cara pengadukan. Tapi yang kita lakukan terlebih dahulu kan ada air ya, Nah, air ini kita bagi untuk mendispersikan laponit, satu kan pisah nih. Kemudian sebagian air lagi kita lakukan untuk mengembangkan CMC natrium. Sama seperti tadi, CMC natrium kita taburkan di atas air sampai mengembang transparan, kemudian kita lakukan pengadukan tinggi, kita tambahkan propylene glycol. Kita campurkan, kemudian kita tambahkan dispersi laponit ke dalam massa CMC natrium yang telah kita tambahkan propylene glycol. Pelan-pelan diaduk sampai terbentuk massa gel yang homogen. Kemudian contoh formula selanjutnya adalah gel alkohol karbomer resin 934 ya. Nah, kita lihat di situ komposisinya. Komposisinya ada karbomer 934, gliserin, etanol, 2-etil heksilamin dan air ya. Nah, di mana kita menggunakan etanol sebagai kosolven untuk meningkatkan kelarutan. Nah, caranya adalah karbomer kita dispersikan dulu dalam campuran gliserin dan air. Seperti tadi kita bisa lakukan karbomer, kita bisa dispersikan dulu dengan air. Karbomernya kita taburkan di atas permukaan air sampai mengembang sempurna, sampai karbomernya transparan. Dengan pengadukan kita tambahkan gliserin atau air dan gliserin kita campurkan, kemudian kita dispersikan karbomer di atasnya. Itu bisa dilakukan dengan dua cara. Setelah campuran karbomer dan gliserin homogen, kita tambahkan larutan 2-etil heksilamin dalam etanol. Nah, artinya 2-etil heksilamin kita larutkan dulu dalam etanol, kemudian baru kita tambahkan ke dalam dispersi karbomer gliserin yang telah terbentuk tadi. Setelah fungsinya adalah untuk meningkatkan kelarutan 2-etil heksilamin. Itu kenapa kita menambahkan etanol, tidak hanya 100% air. Setelah kita tambahkan larutan 2-etil heksilamin dalam etanol,
Ya, tadi kita tambahkan ke dalam larutan air dengan pengadukan sampai kita tambahkan air, sisa air, kemudian dengan pengadukan konstan kita aduk sampai membentuk massa gel transparan yang homogen. Itu cara pembuatan untuk gel alkohol karbomer resin 934 yang di dalamnya terdapat 2 etil heksilamin. Selanjutnya ya, kita melihat ada gel solubilisasi minyak mineral. Nah, di situ kita melihat ada 3 komponen polyethylene glycol, yaitu polyethylene glycol 3 oleoil ether fosfat, polyethylene glycol 3 oleoil ether, polyethylene glycol 5 oleoil ether. Kemudian terdapat minyak mineral 2 etil 1,3 heksadiol, propylene glycol dan air. Nah, cara pembuatannya, semua komponen kecuali air kita panaskan sampai suhu 75 derajat Celcius. Air kita panaskan juga pada suhu 75 derajat Celcius. Oke. Kemudian air yang sudah kita panaskan tadi ditambahkan pada fase minyak. Oke, air yang sudah kita panaskan kita tambahkan kepada fase minyak yang sudah kita lebur pada suhu 75 derajat Celcius sampai membentuk gel yang lembek. Kemudian kita lakukan pengadukan sampai suhu mencapai suhu 35 derajat Celcius membentuk massa gel. Gel ini dinamakan sebagai gel solubilisasi minyak mineral. Gel solubilisasi minyak mineral. Jadi caranya tadi ya, selain air semua komponennya dipanaskan atau dilebur pada suhu 75 derajat Celcius, air kita panaskan pada suhu 75 derajat Celcius, air kita tambahkan pada campuran yang tadi kita lebur sedikit demi sedikit dengan pengadukan yang konstan. Dilakukan pada suhu 75 derajat Celcius membentuk massa gel yang lembek. Pengadukan kita teruskan sampai massa gel mencapai suhu 35 derajat Celcius membentuk massa gel konstan, homogen dan stabil. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan gel semi solid yaitu metode pembuatan, kemudian stabilitas. Stabilitas ini meliputi stabilitas zat aktif maupun stabilitas zat tambahan yang akan kita campurkan sehingga mereka saling kompatibel atau saling tercampurkan. Pengawet yang digunakan, karena sediaan semi solid terutama itu mengandung beberapa fase minyak yang mudah mengalami rancid acid atau reaksi ketengikan yang dapat menyebabkan perubahan perubahan stabilitas kimia fisika. Kemudian juga pada sediaan gel itu mengandung sebagian besar air sehingga pemilihan pengawet untuk mencegah timbulnya mikroorganisme ini menjadi penting. Ingat, untuk pemilihan pengawet haruslah pengawet-pengawet yang bersifat sinergis kerjanya atau tidak saling menurunkan aktivitas ketika kita campurkan dengan sediaan-sediaan lainnya, karena beberapa pengawet itu dapat sinergis meningkat aktivitasnya dengan senyawa A, tetapi dapat juga mengalami penurunan aktivitas jika kita campurkan dengan senyawa tersebut, sehingga harus hati-hati. Artinya kita harus melihat benar-benar stabilitas dan inkompatibilitas serta kompatibilitas, artinya stabilitasnya ketercampuran maupun ketidaktercampuran dengan senyawa-senyawa apa saja. Juga hati-hati dalam memperhitungkan pH stabilitas dari zat aktif dan zat tambahan yang akan kita gunakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kontrol kualitas atau quality control selama pembuatan, sehingga kita tidak menghasilkan sediaan yang nanti setelah pembuatan dalam skala besar itu menjadi sediaan yang tidak stabil. Ya. Pada praformulasi beberapa pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Ada stabilitas kimia, kelarutan atau solubilitas, kecepatan disolusi, koefisien partisi, kristalinitas, polimorfisme, bentuk sulfat dan ukuran partikel. Sebenarnya ini udah sedikit banyak sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Oke. Pertimbangan praformulasi sediaan liquid. Yang pertama, oke. Oh ya, tadi setelah parameter fisika kimia kita juga melihat adanya kompatibilitas. Ada tidak interaksi zat aktif dengan eksipien. Kemudian studi pendahuluan in vivo pada hewan untuk mengetahui absorpsi obat, bagaimana metabolismenya, bagaimana ikatan dengan protein, bagaimana distribusi dan eliminasi obat ini pada zat aktifnya. Maka kita biasanya melakukan studi in vivo pendahuluan pada menggunakan hewan percobaan. Kemudian informasi esensial dalam desain praformulasi. Contohnya, bagaimana struktur kimia dan karakteristik dari zat aktif maupun zat tambahan yang kita gunakan. Bobot molekulnya berapa? Nah, kemudian ruahan yang terkait dengan volatilitas, apakah zat tersebut volatil atau tidak, mudah menguap atau tidak, ya, suhu lebur,
berapa solubernya, berapa ukuran partikelnya, kemudian bagaimana metode analitik yang digunakan untuk analisis terhadap produk, misalnya metode analisis yang digunakan untuk menentukan kadar zat aktif. Kemudian informasi terapeutik terkait zat aktif, dosisnya, bentuk sediaannya yang cocok digunakan itu apa untuk sediaan tersebut. Jadi semi solid yang dia cocok nggak diformulasi dalam sediaan semi solid. Jika cocok, nanti sediaan semi solid mana yang cocok? Apakah emulsi, apakah mikroemulsi, apakah gel? Kemudian pertimbangan toksikologi. Nah, kita bicara terkait dengan sifat fisika kimia, misalnya kita bicara tentang solubilitas atau kelarutan. Nah, nanti ada beberapa parameter yang terkait ya dengan praformulasi terkait dengan sifat fisika kimia obat, sifat fisika kimia dari zat aktif, solubilitas atau kelarutan. Nah, kelarutan zat atau obat baru dalam air itu sangat penting dalam studi praformulasi. Obat yang diberikan secara oral harus larut dalam cairan saluran cerna atau gastrointestinal sebelum mencapai fase absorpsi. Nah, kelarutan obat dalam cairan fisiologis itu biasanya berada pada rentang pH 1-8, sehingga ini penting menjadi data-data penting yang diperlukan dalam praformulasi. Ya. Kedua, disolusi. Ya, disolusi itu menentukan kecepatan disolusi intrinsik pada obat itu kita akan mempertimbangkan rentang pH cairan fisiologis 1-8 tadi ya, karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap absorpsi obat dan sifat fisika kimia obat, sehingga ini menjadi penting gitu ya. Disolusi terkait juga pada solubilitas atau kelarutan dari obat atau zat aktif yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah koefisien partisi. Koefisien partisi ya dalam sistem minyak dalam air seperti oktanol dalam air dan kloroform dalam air. Nah, merupakan indikasi lipofilisitas obat. Nah, rasio distribusi obat tidak terion antara fasa organik dan fasa air pada kesetimbangan itu caranya adalah dengan membandingkan rasio distribusi obat dalam fase air dibandingkan dengan fase minyak. Koefisien partisi itu digunakan sebagai alat empirik dalam meneliti sifat biologi dan kecepatan serta jumlah absorpsi obat di saluran cerna. Maka data koefisien partisi saja itu biasanya masih belum cukup ya kalau kita lakukan penentuan absorpsi obat secara in vivo. Maka masih perlu kita lakukan penelitian pendahuluan pada hewan percobaan untuk melihat absorpsi obat dalam suatu sediaan semi solid secara in vivo menggunakan hewan coba. Kemudian Kemudian sifat fisika zat aktif. Kristalinitas. Nah, kristalinitas dan struktur internal kristal bahan aktif dapat mempengaruhi sifat fisika kimia, juga fisika mekanik ya, mulai dari sifat aliran sampai stabilitas kimia. Nah, kalau kita bicara kristal ya, kebiasaan kristal itu mendeskripsikan penampilan luar kristal. Bentuknya apakah plat, spatula jarum, misalnya tabular, prismatik. Sedangkan struktur internal dideskripsikan dengan susunan molekular. Nah, struktur internal tunggal suatu senyawa dapat menunjukkan beberapa kebiasaan bergantung pada lingkungan pertumbuhan kristal. Pada perubahan struktur internal itu biasanya menyebabkan perubahan kebiasaan kristal. Kalau misalnya terjadi perubahan kimia seperti konversi suatu garam menjadi asam bebas, itu dia akan menyebabkan perubahan struktur internal maupun kebiasaan kristal. Nah, oleh karena itu struktur internal dari bahan obat harus diverifikasi dan kebiasaan kristal harus dideskripsikan. Polimorfisme juga sudah saya jelaskan pada sistem larutan dan sistem dispersi, di mana polimorfisme ya. Nah, kalau kita bicara perbedaan utama dari solid dan bentuk fisik lain adalah apakah padatan membentuk kristalin atau amorf, ya, membentuk kristalin atau amorf. Polimorfisme ini merupakan kemampuan suatu senyawa untuk mengkristalisasi dalam bentuk lebih dari satu spesies kristalin dengan perbedaan kisi internal. Nah, stabilitas kimia, sifat processing atau ketersediaan hayati akan berubah akibat terjadinya polimorfisme, ya. Nah, jadi beberapa obat itu kan biasanya berada dalam bentuk polimorfisme atau juga dalam bentuk amorf. Ya. Jadi memang
Walaupun secara kimia identik, variasi struktur kristal yang ditemukan dalam polimorfisme yang berbeda akan menghasilkan perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan kelarutan, kecepatan disolusi, kemudian sebagai contoh ya, bentuk amorf itu biasanya lebih larut dibandingkan dengan bentuk kristalnya. Nah, contoh-contoh antibiotika misalnya, ada perbedaan terapeutik ya dari efek obat untuk bentuk kristal maupun bentuk amorfnya, sehingga memang perlu memperhatikan masalah polimerfisme. Kemudian sulfat, suatu senyawa yang tidak mengandung air dalam struktur kristalnya kan kita namakan sebagai anhidrat. Nah, perubahan suatu senyawa anhidrat menjadi bentuk hidrat dalam suatu bentuk sediaan dapat menurunkan kecepatan disolusi dan jumlah obat yang diabsorpsi. Nah, contoh bentuk sulfat yang penting adalah bentuk anhidrat. Ya, contohnya atau bentuk terhidrat, contohnya pada sediaan ampisilin. Nah, maka kita harus mempertimbangkan untuk zat aktif, apakah kita menggunakan bentuk hidrat atau bentuk anhidratnya. Kita lanjutkan pada stabilitas kimia. Ya. Penentuan stabilitas obat itu penting dilakukan sejak awal. Studi stabilitas praformulasi meliputi bentuk larutan dan keadaan padat pada kondisi penanganan pada formulasi, penyimpan, baik itu juga pemberian secara in vivo. Nah, pengaruh pH terhadap faktor stabilitas sangat penting dalam pengembangan suatu produk. Ya, apakah itu digunakan pada sediaan oral maupun obat-obat yang digunakan skala topikal atau parenteral. Tapi untuk parenteral itu akan dibahas sendiri pada teknologi sediaan steril, ya. Nah, misalnya obat peka asam yang akan diberikan secara oral harus dilindungi dari suasana yang sangat asam seperti asam lambung karena dia peka terhadap asam lambung. Pemilihan dapar untuk sediaan juga harus mempertimbangkan stabilitas. Ya, apakah kita bisa mendapar sediaan tersebut? Apa yang kita pertimbangkan adalah pH stabilitas, range pH stabilitas, dan pH stabilitas optimum. Jika pendaparan dilakukan di atas atau di bawah pH stabilitas optimum, maka kita harus mempertimbangkan kembali. Kita tidak perlu mendapar, artinya kita harus membuat formula suatu sediaan yang biasanya kita salut enterikan supaya dia pecahnya kalau dia di oral ya, pecahnya di usus bukan di lambung karena dia peka terhadap asam lambung. Misalnya seperti itu. Nah, evaluasi terhadap stabilitas kimia ini penting dilakukan. Caranya adalah dengan mengembangkan cara penentuan yang spesifik untuk bahan obat dan hasil uraiannya. Jika dia terurai, maka hasil uraiannya itu apa? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penguraian kimia dalam larutan air. Nah, stabilitas kimia obat dalam air untuk sediaan oral itu dengan pelarut air itu harus diketahui sedini mungkin. Untuk sediaan oral ya kita harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya hidrolisis, oksidasi, fotolisis. Nah, maka biasanya kita menggunakan beberapa buku standar, buku handbook untuk melihat apakah terjadi penguraian kimia jika sediaan obat zat aktif tersebut dilarutkan dalam air. Kemudian hidrolisis. Hidrolisis ini merupakan proses penguraian yang sering ditemukan dalam formulasi obat. Misalnya reaksinya terjadi pada obat-obat yang memiliki gugus, ester, lakton, laktam, amida, imida, dan oksim. Dari segi kinetika, reaksi hidrolisis adalah reaksi order 2 akibat kecepatan proporsional terhadap konsentrasi kedua reaktan. Ya, dua reaktan itu apa? Bahan obat dan air. Nah, dalam larutan air, di mana air berada dalam jumlah berlebih, konsentrasi air dapat dianggap tetap. Reaksi berlangsung sebagai orde 1. Kecepatan hidrolisis ini dapat dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen atau ion hidroksida, yaitu H+ maupun OH- apabila proses hidrolitik bergantung pada pH sediaan. Nah, suatu obat yang mudah terurai dalam larutan air dapat menimbulkan masalah ketidakstabilan dalam sediaan. Ya, baik itu sediaan oral ya yang kita gunakan pada sediaan semisolid oral dengan menggunakan pelarut air. Ya, contohnya adalah sirup-sirup yang mengandung multivitamin. Jadi hati-hati untuk obat-obat yang mengalami penguraian dalam larutan air.
Kemudian yang kedua adalah oksidasi. Penguraian oksidatif penting dalam evaluasi awal stabilitas. Senyawa-senyawa seperti fenol, amin aromatik, aldehid, ether, dan senyawa alifatik tidak jenuh segera bereaksi dengan oksigen dari atmosfer. Nah, apa yang terjadi? Otooksidasi. Karena senyawa tersebut dapat mengalami reaksi oksidasi dengan oksigen dari atmosfer. Secara tunggal, secara dirinya sendiri. Artinya tidak ini ya, tidak dipengaruhi oleh faktor luar hingga terjadi otooksidasi. Penguraian degradatif dapat dicegah dengan menghilangkan oksigen. Caranya apa? Yaitu mengisi atau mengaliri bagian permukaan kemasan dengan gas nitrogen yang bersifat inert, atau kita dapat melakukan formulasi dengan penambahan zat antioksidan untuk mencegah oksidasi. Kemudian ada fotolisis. Fotolisis ya. Nah, kalau foto cahaya, lisis penguraian, artinya penguraian di katalisis oleh cahaya. Cahaya dapat menyebabkan penguraian atau fotolisis, yang berarti pada bahan obat mengalami lisis atau penguraian akibat terpapar cahaya. Contoh senyawa yang dapat mengalami fotolisis: riboflavin, natrium furosida, nifedipin, steroid, klorpromazin, kemudian hidroklortiazid, cefotaxim, dan senyawa-senyawa lainnya. Reaksi fotolisis ini biasanya terkait dengan oksidasi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh cahaya. Reaksi ini sering diawali oleh adanya adanya paparan dari cahaya atau sinar matahari. Tetapi fotolisis ini tidak serta-merta itu merupakan 100% fenomena oksidasi. Jadi tidak 100% fenomena oksidasi, tetapi biasanya ada yang terkait dengan oksidasi. Karena oksidasi itu biasanya terkait dengan paparan radikal bebas yang terdapat pada udara, atmosfer, cahaya matahari, katalisisnya ya. Atau senyawa-senyawa yang memang bersifat oksidator. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan-pertimbangan praformulasi. Kemudian penguraian kimia. Yang perlu kita bahas adalah kosolven. Nah, dengan melakukan kosolvensi. Apabila suatu obat tidak stabil atau tidak larut dalam air, maka untuk stabilisasi atau untuk meningkatkan kelarutan kita dapat menggunakan kosolven bercampur air yang lazim. Nah, contoh kosolven bercampur air adalah etanol, propilen glikol, gliserin, polietilen glikol yang mempunyai bobot molekul rendah. Oke. Nah, kecepatan reaksi biasanya erat kaitannya dengan konstansa dielektrik campuran pelarut. Maka biasanya untuk zat-zat yang kelarutannya tidak baik di dalam air, kita dapat menambahkan kosolven bercampur air. Nah, untuk meningkatkan kelarutan zat-zat yang memang tidak stabil atau tidak terlarut baik di dalam air. Itu contohnya zat-zat yang akan kita formulasikan dalam semi-solid gel. Kemudian kompatibilitas. Nah, studi kompatibilitas baik itu antara zat padat atau zat cair memainkan peranan yang sangat penting dalam studi praformulasi sediaan semi solid. Nah, ketercampuran maupun ketidaktercampuran ini memungkinkan adanya interaksi antara zat aktif dengan zat aktif jika zat aktifnya lebih dari satu, atau zat aktif dengan eksipien. Ya. Nah, eksipien yang kita tambahkan itu kan bisa berupa ada zat pengawet, misalnya ada zat stabilisator, ada pendapar, ada surfaktan, emulgator, kosolven, kosurfaktan, ada zat warna, flavoring agent, kemudian ada zat dapar. Nah, di antara zat-zat yang kita tambahkan tersebut itu memungkinkan adanya ketidakcampuran atau inkompatibilitas. Maka perlu kita lakukan studi ketercampuran atau studi kompatibilitas antara zat aktif dengan zat aktif jika zat aktif lebih dari satu, atau antara zat aktif dengan eksipien yang ditambahkan. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin saya akan cukupkan ya untuk studi praformulasi dan formulasi sediaan semi solid. Beberapa pertimbangan praformulasi dapat dipelajari pada pertemuan sebelumnya saat kita membahas sediaan larutan dan dispersi
farmasetik oral. Minggu depan, pertemuan selanjutnya, saya akan mengambil beberapa formula eksipien yang digunakan, cara pembuatan, serta evaluasi yang dilakukan pada beberapa sediaan semi-solid. Nah, itu akan kita bahas. Saya akan bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan terakhir kita akan membahas CPOB. Nah, CPOB itu saya tidak akan membahas secara penuh. Artinya gini, di awal saya akan membahas sedikit tentang komponen CPOB, 12 aspek CPOB, kemudian saya langsung lanjut ke CPOB khusus untuk sediaan liquid dan semi-solid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.